Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Romahur Muzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat, ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa Andika yang kakak. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau. Lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lakukan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu melangkah kepada Politisi P3 Abraham Lunggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat, membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyerahkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan mengatakan adalah 3 orang teman-teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balegda DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Kan ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi.
Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, ketiga mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. Ketiga mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Hellfire bernomor polisi T1978 dan dua buah mobil Rubicon bernomor polisi D50KR dan B1100 SCM. Penyitaan tiga mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, dua jaksa di Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara memiliki KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang tetap menolak dan bersikeras bertahan di wilayah Pasar Ikan Penjaringan. Untuk melaksanakan program revitalisasi kawasan di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa minggu lalu sudah melakukan penertiban dan penggusuran sedikitnya 500 kepala keluarga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih dari separuh jumlah itu yang mempunyai KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta sebagai tempat baru. Meski demikian, tetap ada sejumlah warga yang bersikeras menolak direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan relokasi warga itu berbeda dengan penggusuran. Ahok beralasan pemindahan warga ke Rusunawa agar mereka memperoleh tempat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Berikut fasilitas hidup layak dengan harga sewa rusun yang sangat terjangkau sebesar Rp159.000 per bulan. Kalau penggusuran tentu kita dilema. Ini kan relokasi. Saya kalau memindahkan warga ke tempat yang lebih kurang enak, saya dilema. Untuk itu saya masuk ke politik. Tapi kan saya memindahkan mereka ke tempat lebih baik. Anaknya dapat KJS, KJP. Dan kita kasih bus sekolah. Jadi mana ada? Jadi semua orang yang tinggal di rumah susun kami kasih bus sekolah. Kita tungguin dokter, ada perpustakaan, ada buat laktasi, ada taman. Jadi keamanan anak-anak, kecelakaan di lindas truk sudah hampir nggak ada. Kalau dulu ditinggal daerah-daerah yang padat, rata-rata ke lindas truk. Banyak yang meninggal, nggak ada yang ribut. Ya kan, suasana terus TBC. TBC sekarang peringkat nomor 2 dunia. Kamu nggak kasihan anak kamu kejangkit TBC. Jadi kalau saya memindahkan orang ke tempat yang lebih tidak baik, kalau saya dilema. Nurani saya nggak bisa terima. Tapi kalau saya pindah dari lebih baik, hanya ada sekelompok orang marah-marah, saya diamin aja. Ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melepas petugas sensus ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ya, Ahok menekankan pada para petugas sensus untuk mencatat informasi seakurat mungkin. Ahok menegaskan tidak ingin hasil sensus tidak sesuai fakta di lapangan, sebab ada data dari sensus ekonomi nantinya akan jadi pegangan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan kredit usaha rakyat. Untuk itu Ahok meminta petugas sensus untuk mengumpulkan informasi bukan hanya dari pelaku usaha besar, tapi juga dari para pedagang kaki lima. Jadi Presiden ingin data ini betul-betul satu data. Dan kita harap Jakarta memang jadi harus betul-betul lengkap. Karena kita ingin bukan hanya pedagang permanen, termasuk PKL yang jalan manapun yang non formal harus dapat semua. Nah, kalau enggak kita susah sekali mau nyalurkan kredit. Nah, dengan kombinasi sensus ini, data 2016, ditambah dengan kita mengeluarkan Jakarta One dengan sistem transaksi non-tunai, nah kita harapkan 2017 kita akan lebih gampang. Ahok memastikan Presiden Joko Widodo akan segera mengeluarkan perpres terkait integrasi proyek reklamasi Teluk Jakarta dan Garuda Raksasa. Proyek Garuda Raksasa sendiri akan mendapatkan bantuan dari Belanda dan Korea Selatan.
Hal ini disampaikan Ahok di Gedung Balai Kota Kamis pagi. Ia menjelaskan Perpres yang akan diterbitkan Presiden Jokowi nantinya akan disesuaikan dengan undang-undang yang ada seperti Undang-Undang Kelautan dan Pesisir. Dalam Perpres akan diatur di mana letak pelabuhan dan lokasi mana yang akan menjadi daerah strategis nasional. Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut integrasi reklamasi Teluk Jakarta dan Garuda Raksasa menjadi keharusan sebagai upaya mencegah ancaman banjir di Jakarta. Pasalnya daratan Jakarta terancam tenggelam di tahun 2030 mendatang. Beliau mengeluarkan termasuk soal wilayah kerjanya pelabuhan. Ada wilayah kerja pelabuhan terus diatur. Nah, jadi biar dengan Perpres itulah mengatur mana yang pelabuhan, mana yang lokasi strategis nasional, ini semua akan diatur. Itu kan proyek yang saya nggak tahu. Itu tunggu, kan sudah dapat bantuan dari Belanda dan Korea Selatan untuk membuat FS-nya, visibility study-nya. Dari Kejati Jabar, serta seorang pejabat di Pemkab Subang beserta istrinya. Sebelumnya KPK juga telah menyita sebuah mobil mewah milik Ojang di rumah pribadinya di Cibogo, Subang, yakni mobil Camry bernomor polisi T1983. Ratusan kepala keluarga yang tinggal di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara memiliki KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang tetap menolak dan bersikeras bertahan di wilayah Pasar Ikan Penjaringan. Untuk melaksanakan program revitalisasi kawasan di DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa minggu lalu sudah melakukan penertiban dan penggusuran sedikitnya 500 kepala keluarga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Lebih dari separuh jumlah itu yang mempunyai KTP DKI sudah memperoleh kunci rusunawa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta sebagai tempat baru. Meski demikian, tetap ada sejumlah warga yang bersikeras menolak direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan relokasi warga itu berbeda dengan penggusuran. Ahok beralasan pemindahan warga ke Rusunawa agar mereka memperoleh tempat yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Berikut fasilitas hidup layak dengan harga sewa rusun yang sangat terjangkau sebesar Rp159.000 per bulan. Abraham Lunggana atau Haji Lulung tidak memiliki karakter seperti yang dikehendaki masyarakat Jakarta, sehingga menurut Ketua Umum P3 Romahur Muzi, partainya dipastikan tidak akan mengusung Haji Lulung dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan evaluasi kita memang belum memiliki elektabilitas yang memadai dan karakternya memang bukan karakter yang dikehendaki mayoritas warga Jakarta, jadi memang tidak merupakan pilihan utama kita. Ada kemungkinan P3 seperti Nasdem atau Hanura tidak mungkin Partai Persatuan Pembangunan mendukung calon independen, ya, karena kita partai politik. Ya, calon independen kalau mau berangkat sendiri aja. Komisi Pemberantasan Partai Demokrat mendatangi kediaman politisi P3 Abraham Lunggana atau Haji Lulung untuk memverifikasi faktual untuk mengecek kesesuaian data dalam berkas administrasi dengan fakta di lapangan terkait dengan pencalonan Wakil Ketua DPRD DKI ini sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan Calon Gubernur DKI Partai Demokrat Lazarus Simon Ishak bersama timnya mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Jalan Asofa, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Abraham Lunggana merupakan bakal calon gubernur ke-9 yang telah diverifikasi oleh Partai Demokrat. 8 nama lainnya yang sudah diverifikasi Partai Demokrat ada nama Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Benny Mokalu, dan Bin Benyamin. Tapi nggak kayak nebuannya bahwa Andika yang nggak. Beliau kita sebagaimana ketahui sudah mendaftar melalui Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon. Nah, kami dari Partai Demokrat sudah menerima berkas beliau. Lalu sekarang proses selanjutnya adalah verifikasi faktual. Setelah kami melakukan verifikasi administrasi, kelengkapan dokumen dan persyaratan yang beliau lakukan, apakah sudah memenuhi syarat atau belum,
Kalau belum, kita minta dilengkapi, lalu langkah kepada Politisi P3 Abraham Munggana mendaftarkan diri dalam penjaringan calon gubernur Partai Demokrat yang memang membuka kesempatan bagi tokoh-tokoh Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI ini mengaku siap memenuhi semua persyaratan yang diminta tim seleksi Partai Demokrat. Mengambil formulir pendaftaran yang sesuai dengan program Demokrat, membuka ruang kepada siapa saja, ya, artinya masyarakat Jakarta, bangsa Indonesia pada umumnya, silakan mendaftar untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur lewat Partai Demokrat. Nah, kemudian saya mendaftar dan saya sudah menyaratkan dengan seluruh syarat-syaratnya. Memang ada 2 syarat yang belum, ya. Dan hari ini saya didatangi dengan tim verifikasi faktual dari panitia penjaringan Partai Demokrat yang tadi barusan mendaftar adalah 3 orang teman-teman kita. Dewan Pimpinan Pusat memanggil Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua Balik DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. M. Taufik diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Untuk ke-6 kalinya, M. Taufik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI terkait proyek reklamasi. Kali ini M. Taufik diperiksa sebagai saksi untuk Dirut PT APL Arisman Wijaya yang telah menjadi tersangka terkait suap pembahasan 2 raperda reklamasi di pantai utara Jakarta. Selain M. Taufik, KPK juga memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sebagai saksi untuk tersangka Dirut APL Arisman. Heru Budi Hartono sendiri telah 3 kali hadir menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Heru menunjukkan sejumlah dokumen berisi usulan rancangan peraturan daerah soal zonasi dan tata ruang. KPK masih mengkonfirmasi dugaan pertemuan pimpinan DPRD dengan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan. Terkait kasus ini, M. Taufik berdalih raperda yang dibuat Balegda tidak terkait dengan izin reklamasi, melainkan hanya terkait tata ruang dan zonasi. Pelaksanaan sama izin reklamasi, karena perda itu perda tata ruang, bukan perda izin. Nah, kita nggak mau masukin izin. Tapi kan ada 2 perda yang beda kan Pak, yang zonasi sama yang... Enggak, zonasi kan alur laut. Kalau ini kan soal izin, terutama soal izin, ya. Berarti maksudnya ada perda yang lain gitu Pak? Enggak, izin itu kan udah keluar, jadi kita nggak mau masukin ke situ dong. 3 buah mobil mewah milik Bang Ojang Sohandi kembali disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penyitaan ini diduga merupakan hasil pengembangan kasus suap penanganan kasus korupsi BPJS Kesehatan yang melibatkan oknum Jaksa Kejati Jabar dan Bupati Subang Ojang Sohandi. Sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta, 3 mobil mewah milik Bupati Subang Ojang Sohandi disimpan di depan ruang Propam Polres Subang. 3 mobil mewah ini antara lain sebuah Alphard Hellfire bernomor polisi T1978 dan 2 buah mobil Rubicon bernomor polisi B50KR dan B1100SJM. Penyitaan 3 mobil mewah ini diduga merupakan pengembangan kasus suap penanganan perkara korupsi BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang melibatkan Bupati Subang Ojang Sohandi. Kalau penggusuran tentu kita dilema. Ini kan relokasi. Saya kalau memindahkan warga ke tempat yang lebih kurang enak, saya dilema. Untuk itu saya masuk ke politik. Tapi kan saya memindahkan mereka ke tempat lebih baik. Anaknya dapat KJP. Dan kita kasih bus sekolah. Jadi mana ada? Jadi semua orang yang tinggal di rumah susun kami kasih bus sekolah. Kita tungguin dokter, ada perpustakaan, ada buat laktasi, ada taman. Jadi keamanan anak-anak, kecelakaan di lindas truk sudah hampir nggak ada. Kalau dulu ditinggal daerah-daerah yang padat, rata-rata ke lindas truk. Banyak yang meninggal, nggak ada yang ribut. Ya kan, suasana terus TBC. TBC sekarang peringkat nomor 2 dunia. Kamu nggak kasihan anak kamu kejangkit TBC. Jadi kalau saya memindahkan orang ke tempat yang lebih tidak baik, kalau saya dilema. Nurani saya nggak bisa terima. Tapi kalau saya pindah dari lebih baik, hanya ada sekelompok orang marah-marah, saya diamin aja. Ya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melepas petugas sensus ekonomi 2016 dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Ya, Ahok menekankan pada para petugas sensus untuk mencatat informasi seakurat mungkin.
Ahok menegaskan tidak ingin hasil sensus tidak sesuai fakta di lapangan, sebab ada data dari sensus ekonomi nantinya akan jadi pegangan bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan kredit usaha rakyat. Untuk itu Ahok meminta petugas sensus untuk mengumpulkan informasi bukan hanya dari pelaku usaha besar tapi juga dari para pedagang kaki lima. Jadi Presiden ingin data ini betul-betul satu data.